Terima kasih, saya mohon izin untuk share screen. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman, Kak Yasmin, Kak Sofia. Kita akan ngobrol sore ini, ngabuburit berfaedah. Semoga niatan kita untuk ngabuburit menjadikan bermanfaat. Dan sebelumnya, apakah bisa menerima layar dan suara saya dengan baik, Kak Yasmin sama Kak Sofia? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Oke, terima kasih kakak berdua. Jadi nanti boleh open mic, boleh open cam juga nggak apa-apa. Dan kalau misalnya mau ada yang ditanyakan, silahkan boleh open mic dengan reaksi terlebih dahulu atau langsung silahkan. Atau mungkin bisa dituliskan di chat. Jadi semoga tidak tertinggal atau terlupa yang pengen ditanyakan. Jadi ditulis di chat aja. Nanti kalau misalnya bisa langsung saya jawab. Tidak pun nanti ya kita nunggu slide yang pas untuk menjawab pertanyaan. Seperti itu, kita mulai. Hari ini kita akan diskusi, ngobrol bareng tentang peta jalan karir sang mahasiswa. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu, semoga kita selalu sehat, sejahtera, bahagia selalu, kita sekeluarga. Semoga mendapatkan ilmu yang banyak dan bermanfaat, kita lebih baik setiap harinya, dan menjadikan kita lebih bermanfaat kepada lebih banyak orang. Untuk waktu dan tempat, berdoa, kami persilahkan. Amin. Jadi sebelumnya ini saya, teman-teman, bahwa nama saya Dutria Bayu Ade, ini banyak gambar tentang saya. Di situ ada sosmed LinkedIn saya, namanya Dutria Bayu, dan gambarnya ada seperti itunya. Jadi mungkin kalau ingin tahu lebih banyak tentang saya, bisa masuk ke LinkedIn saya. Walaupun di sosmed lain juga banyak juga. Tapi kan kalau ngobrol tentang karir, ngobrol tentang kurikulum vitae, biasanya kita ngobrolnya di LinkedIn. Saya tiap harinya sebagai fasilitator pembelajaran, ada outbound, juga ada marketing, juga ada kepala bengkel, dan juga ada pemerintahan. Ini saya, padahal di situ saya cantumkan juga sebenarnya saya itu lulusan Fakultas Peternakan. Jadi lulusannya Fakultas Peternakan, S1, S2-nya, tapi passion saya di pembelajaran, maka saya hari ini tiap harinya jadi fasilitator pembelajaran. Seperti itu. Ini saya, ini keluarga saya, ada istri dan anak saya. Kami praktisi homeschooling, jadi anak saya tidak pernah mengenyam sekolah formal dari kecil, tidak TK dan tidak SD. Anak saya umur 12 tahun dan kemarin tanggal 21 Maret kami nyatakan anak saya lulus SD. Jadi karena tidak ikut formal, maka anaknya tak lulusin sendiri. Saya sama istri yang jadi gurunya menyatakan anak saya lulus SD. Jadi tanggal 21 Maret kemarin, umurnya 12 tahun genap, kami nyatakan lulus. Lembaga kami Travel Schooler Indonesia. Jadi karena profesi saya yang seperti ini, memungkinkan kalau anak saya sekolah, kasihan karena nanti saya diundang kemana-mana ke luar kota atau luar pulau, lah anak istri saya nanti nggak ikut, kan kasihan. Maka ya sudah kita putuskan dari awal, kita bertiga kemana-mana, jadi kalau misalnya saya ada training, ada apa, ya krunya anak dan istri saya. Uang yang didapat buat jalan-jalan. Nah, seru aja, jadi profesional dapat, secara finansial dapat, tapi keluarga juga dapat. Dan anak juga dididik tentang bagaimana bahwa kita berbeda loh. Kalau hanya tahu di kotanya saja, di Semarang saja kan dia nanti tidak terlalu banyak pengetahuannya. Seperti itu. Ini saya lulusan peternakan S1 dan S2, tapi S2-nya saya tidak lulus, tinggal tesis saya tidak selesai, dan beberapa kursus saya, pengalaman kerja saya seperti ini. Jadi dari sekian yang saya sampaikan, kesimpulannya satu, bahwa kita bisa menjalankan apa sih yang kita passion-kan, kita bisa menjalankan apa yang kita suka.
Misalnya dalam hal ini saya suka belajar, maka pendidikan saya yang peternakan saja bisa jadi konsultan kepala bengkel, bisa konsultan bengkel, bisa jadi konsultan marketing kampus, bisa jadi konsultan pabrik pupuk gitu kan, bisa jadi fasilitator pembelajaran untuk tim manajemen, untuk tim building dan sebagainya. Jadi sebenarnya tergantung kita itu bisa orang lain percaya dan orang lain mau membayarnya. Itu bentangannya seperti itu. Dan kalau ada pertanyaan, loh kenapa kuliahnya dulu itu? Ya jawabannya, karena dulu punya cita-cita yang berbeda. Gitu. Ini Alhamdulillah ada beberapa karya saya, yang kanan dan kiri itu adalah 2 dari 16 proyek saya tentang keterampilan abad 21. Belum selesai, baru dapat 2 dari total 16 buku. Sedangkan yang tengah adalah buku Penyesalan Sang Sarjana. Buku yang saya tulis akibat keprihatinan saya setiap kali diundang pembekalan calon wisudawan, pembekalan sarjana maupun pembekalan profesi, banyak dari mereka itu yang menyesal. Nah, saya tulis penyesalan itu dalam sebuah buku yang keinginan saya, niat saya untuk bisa disampaikan kepada banyak orang, kepada banyak mahasiswa dan kepada siswa, biar tidak menyesal seperti yang banyak saya temui. Dan di Ngabuburit Berfaedah pun juga hari apa kemarin beberapa hari yang lalu itu juga penyesalan 1-4 juga sudah dibahas. Nanti mungkin beberapa hari yang akan datang penyesalan ke-5, ke-6, ke-7, ke-8. Jadi setiap kali satu pertemuan itu bahasnya 4. Jadi ada total sekitaran ada 5 pertemuan tentang ini. Seperti itu, insya Allah semoga lancar. Tengah tahun ini buku ini akan kami rilis. Kita mulai ya, Kak Yasmin dan Kak Sofia. Jadi sore ini kita akan ngobrol tentang Student Career Roadmap. Student Career Roadmap itu apa sih? Student Career Roadmap itu adalah peta jalan karir sang mahasiswa. Jadi banyak yang orang kuliah, orang sekolah itu tidak tahu dia mau jadi apa. Jadi ibarat sebuah perjalanan, misalnya kita mau naik ke gunung. Itu hampir dapat dipastikan kalau misalnya kita mau naik ke gunung, ya kan tahu jalurnya, punya petanya, ada kompas dan sebagainya. Yang sering ditemui di kampus adalah bahkan sampai anak itu pergi ke puncak gunung, sudah nyampe puncak saja, mereka ditanya mau ngapain? Mau ngapain ya? Mungkin pengen ke pantai. Jadi mereka 4 tahun sekolah, mereka 4 tahun kuliah, nyampe di batas dia akan diwisuda, akan lulus, mereka nggak tahu mau ngapain. Maka dari itu saya pengen meramu sebuah buku, sebenarnya ini sebuah buku kerja yang saya kasih judul Student Career Roadmap, yang isinya sebenarnya tentang bagaimana buku ini mendampingi seseorang dalam kuliah selama 3 tahun, 4 tahun, atau mungkin sekolah SMA, SMK selama 3 tahun. Tahun pertama harus ngapain sih, tahun kedua harus ngapain sih, tahun ketiga harus ngapain, tahun keempat seperti itu. Jadi seperti itu. Pengennya seperti itu. Saya pengen punya buku yang seperti itu. Punya student planner lah istilahnya. Maka sore ini akan kita bahas tentang apa sih Student Career Roadmap itu, manfaatnya itu bagaimana seorang mahasiswa itu kalau punya student bagaimana kalau tidak punya. Yang keempat, apa saja sih yang ada di dalam Student Career Roadmap? Yang kelima, bagaimana cara membangunnya? Saya senang sekali kata membangun gitu. Saya tidak suka dengan kata menulis karena hanya sekedar menulis itu bisa menyalin. Tapi kalau membangun itu di situ ada fondasinya, di situ ada strukturnya, di situ ada perencanaannya, di situ ada membangun dan mengevaluasi, harus ada perbaikan dan sebagainya. Maka saya senang kali dengan kata membangun. Yang keenam sebenarnya pertanyaan yang sering ditanyakan, yang ideal itu mulai kapan sih Student Career Roadmap itu mulai dibangun. Jadi kita bahas ya, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai saja, semoga bisa lebih banyak ngobrol. Yang pertama adalah, apa sih Student Career Roadmap itu? Student Career Roadmap adalah sebenarnya, Student Career Roadmap itu adalah 2 hari full day, jadi
2 hari itu dari pagi sampai malam gitu. Jadi menginap. Itu integrated workshop. Yang di situ membahas tentang yang pertama personality mapping. Jadi di personality mapping itu saya pengen para peserta semuanya saya suguhi dengan sekian alat uji tentang potensi dan kekuatan. Misalnya kalau berdasarkan personality plus, kalian termasuk golongan apa? Bagaimana mensikapinya, bagaimana cara menggunakannya kekuatan. Kalau menurut disprofile bagaimana? Menurut Agile Test bagaimana? Menurut MBTI bagaimana? Menurut Multiple Intelligence Test bagaimana? Jadi sekian banyak self-test itu akan saya sajikan kepada peserta, silakan dikerjakan dan silakan kita diskusi bareng-bareng. Maka dalam tahapan personality mapping, satu yang akan dipahami oleh seorang peserta, oleh masing-masing peserta adalah mereka itu paham mereka siapa. Unggulnya di mana? Wah, ternyata saya nggak terlalu pinter Pak di detail Pak. Saya tuh orangnya kreatif. Ya nggak apa-apa. Mari kita ngobrolin profesi apa yang cocok untuk ini di bidang Anda. Misalnya, oh saya ternyata punya kelemahan di persisten Pak. Saya tuh orangnya moody. Ya nggak apa-apa. Kita cari profesi di bidang Anda apa. Nah, jadi tahap pertama adalah mengenal diri benar-benar secara detail, tidak hanya merenung dan ngawur, enggak, tapi ada beberapa alat tes yang digunakan. Dan self-test. Kita tes sendiri-sendiri. Dan beberapa obrolan-obrolan, misalnya diskusi tentang bagaimana hobinya, apa dan sebagainya, dan profesinya cocok enggak. Itu bagian pertama. Bagian yang kedua adalah perencanaan masa kuliah. Perencanaan karir sepanjang 3-4 tahun kuliah. Ada standarnya sebenarnya, tahun pertama sebagai junior itu bagaimana, tahun kedua bagaimana, tahun ketiga apa yang harus dikejar, dan tahun keempat bagaimana. Itu dulu buta sekali, benar-benar blank, gelap. Tapi alhamdulillah Mas Menteri sekarang sudah mulai memaksakan kampus untuk membuat sistemnya. Maka di sekitaran semester 5, semester 6, di tingkat 3, mahasiswa diharuskan untuk kuliah di sekolah, kuliah di tempat yang berbeda dari dia selama 2 tahun kuliah. Jadi ambil ilmu lain, jurusan lain, tidak di fakultasmu, tapi satu universitas. Di semester 6, semester 7, bahkan ada semacam program dari kementerian untuk bahkan masuk ke dunia kerja. Maka kurikulum Merdeka di kampus Merdeka sangat seru sekali. Walaupun saya dengar dengan beberapa obrolan dosen dan beberapa teman-teman yang ada di kampus, ya memang ribet. Tapi bagi saya ini keren banget. Maka anak kuliah 4 tahun itu 2 tahun di fakultasnya, 1 tahun di fakultas lain, dan 1 tahun di dunia kerja. Itu keren sekali. Dan dipaksa harus bisa. Kalau anak dulu, hanya anak-anak yang berpikiran maju dan anak-anak organisasi biasanya yang punya pola seperti itu. Kalau anak yang kupu-kupu, kuliah pulang, ya 4 tahun di bangkunya saja. 4 tahun belajar di apa yang dia bisa saja. Misalnya contoh yang sering dijadikan guyonan adalah kuliah fakultas kependidikan, fakultas keguruan ilmu pendidikan, FKIP, calon guru. Seorang calon guru itu ditanya, selama 4 tahun kamu kuliah, kamu berapa jam ngajar, praktek ngajar? Mereka jawab, 1 semester Pak, itu pun setengah semester nyusun dokumen, setengah semesternya ngajar, di setengah semester itu ngajar, saya paling ngajar sekitaran 2-3 kali. Bayangin saja seorang guru lulusan sarjana pendidikan, dinyatakan sebagai calon guru, baru 3 kali dia ngajar. Apakah bisa dinyatakan dia sebagai layak ngajar? Lah disitulah yang kadang perlu direnungkan atas guyonan ini. Maka di kampus Merdeka dan kurikulum Merdeka ini seru sekali. Perencanaan masa kuliah penting bagi saya. Bagi kami yang sudah lulus ini kadang-kadang kasihan mahasiswa itu sampai lulus dia nggak tahu mau kemana, karena nggak punya perencanaan. Yang kedua di tahapan karir roadmap adalah perlu dipahami yang namanya abad 21, keterampilan abad 21. Banyak sekali keterampilan abad 21 sekarang sedang dibahas. Sering-sering kali apa istilahnya ya, didiskusikan.
Bahkan di Ngabuburit Berfaedah pun keterampilan abad 21 pun juga kami bahas. Memang ada 16 itu nggak bareng kita bahas dalam satu pertemuan, enggak. Kita cicil satu pertemuan itu mungkin sekitaran 4 atau 5, saya lupa. Ada yang dibahas. Harapannya adalah bahwa ilmu yang terbaru, yang up to date, teman-teman paham itu. Yang ketiga, di bagian yang kedua adalah portofolio. Kenapa sih kok portofolio itu penting? Portofolio 2 hari yang lalu kita bahas di Ngabuburit Berfaedah. Portofolio adalah sebuah kumpulan karya, sebuah kumpulan kemampuan, sebuah kumpulan proyek dan kumpulan ide. Sebuah portofolio kalau kita susun, kita akan tahu loh kita itu harganya berapa. Sebuah portofolio kita susun, kita akan tahu kita itu hebatnya di mana saja. Dan sebuah portofolio juga akan menghinakan kita, ternyata kita selama kuliah 4 tahun, 3 tahun, atau bertahun-tahun kita itu belajar, kita nggak punya apa-apa, nggak punya karya. Nah, itu semua akan sadar apabila portofolionya disusun. Yang keempat, mensinkronisasi antara belajar, berjejaring, dan juga menghasilkan. Itu yang kedua. Tahapan yang ketiga adalah setelah semuanya dipahami tentang siapa dirinya, sudah dipunyai rencana, sudah up to date ilmunya, maka bagian yang ketiga adalah menjual. Menjual kita, menjual diri kita kepada siapa yang mau mempekerjakan kita, entah itu klien, entah itu HRD pemberi kerja. Maka di bagian yang ketiga ini saya diskusikan tentang magang, internship, bagaimana magang itu penting, terus bagaimana mencari pekerjaan, kaitannya dengan bagaimana resume kita itu disesuaikan dengan pekerjaan yang kita tuju. Sedikit membahas tentang entrepreneur. Dan yang ketiga, yang baru kemarin sore dibahas adalah menjadi seorang profesional. Banyak mahasiswa yang saat lulus, ini saya ngobrol dengan HRD, banyak para sarjana itu tidak bisa bekerja. Kenapa tidak bisa bekerja? Ya pengetahuan mereka itu benar-benar pengetahuan buku gitu, yang mereka tidak bisa bekerja. Maka sarjananya apa itu tidak mencerminkan dia sarjana apa. Ya memang sih banyak yang mengatakan ya kan sarjana itu kan sebuah pola pikir. Nah itu pun ternyata pola pikirnya pun nggak nyampe. Yaitu kondisi yang di lapangan yang ada seperti itu. Itu tentang student career roadmap. Ada personality mapping, ada career roadmap, dan ada personal marketing. Jadi sebenarnya kalau dirangkum dalam satu frase, satu kalimat, student career roadmap adalah tujuan, rute, perbekalan, skill set, etape, tim, dan emergency plan dikumpulkan dalam satu buku yang itu menemani teman-teman sepanjang kuliah, sepanjang belajar sekolah. Misalnya teman-teman ikut pelatihan, misalnya ikut pelatihan leadership, maka di student career roadmap itu ditulis di situ, tanggal sekian saya ikut training kepemimpinan level 1, training center yang ngadain training center A, sertifikatnya terlampir. Jadi buku mahasiswa istilahnya. Itu. Maka apa sih manfaat dan pentingnya student career roadmap? Bisa saya rumuskan seperti ini, bahwa sangat penting student career roadmap. Kenapa? Karena beda tujuan, tentu beda bekal. Kenapa beda tujuan dan beda bekal? Teman-teman bisa bayangin nggak jadi seorang fasilitator. Di saat bertanya, teman-teman, setelah lulus pengen jadi apa? Siapa yang pengen jadi seorang pengusaha? Dalam satu ruangan yang saya temui berisi beberapa ratus mahasiswa, mereka pengen jadi pengusaha itu langsung sekian banyak. Banyak persen lah. Mungkin hampir semua pengen jadi seorang pengusaha. Hanya menyisakan beberapa yang memang cita-citanya PNS biasanya. Sedangkan kalau ditanya, siapa yang ikut seminar, pelatihan, atau workshop kewirausahaan selama kuliah? Dari yang semua angkat tangan itu menyisakan beberapa saja. Masih yang beberapa tadi yang ada itu tadi ditanya lagi. Siapa yang sudah mulai merintis bisnis? Merotol lagi. Hingga menyisakan 1, 2 dari sekian ratus. Teman,
tujuannya pengen jadi seorang pengusaha, tapi selama sekolah menyiapkannya jadi pegawai. Saya balik. Teman-teman pengen jadi seorang pengusaha, tapi berbekal sebagai seorang pegawai. Ketemu enggak? Satu, paradok yang pertama, jawabannya tidak ketemu. Yang kedua, lebih lucu lagi kalau ngadepin seorang organisatoris. Seorang organisatoris yang sering kali ikut seminar pelatihan dan sebagainya, dia ikut seminar entrepreneur ini, entrepreneur itu, bisnis ini, dia ikut semuanya. Pertanyaannya, sudah bisnis? Belum. Lah, habis ini mau ngapain? Mau kerja dulu. Loh, lah selama kuliah kan kamu pengen jadi seorang pengusaha. Ikut seminar ini, ikut seminar itu tentang seorang pengusaha. Kamu nggak pernah ikut yang namanya jadi pegawai. Ya iya sih Pak. Loh, kan lucu lagi. Cita-citanya jadi pegawai, berbekalnya jadi pengusaha. Paradok, kebalik. Maka ini penting. Teman-teman kalau nggak punya perencanaan karir dalam belajar, teman-teman akan kecampur itu. Padahal perlu dipahami bahwa tujuannya berbeda, ya berbeda bekal. Kalau mau naik gunung, ya bawa bekal ke gunung. Kalau mau ke pantai, bawa bekal ke pantai. Berbeda. Yang kedua, berbeda rute, maka berbeda skill yang dibutuhkan, teman-teman. Misalnya pergi ke pantai, nggak perlu ada yang menanjak, maka nggak butuh yang namanya ada single rope teknik, ada rock climbing, terus ada bagaimana cara memanjat, bagaimana tali menali, bagaimana mendirikan tenda, bagaimana survival. Nggak butuh skill itu, karena rutenya tinggal naik taksi, turun di pinggir pantai. Tapi bagaimana kalau sebaliknya? Kita naik gunung, tapi merasa bahwa kita punya bekal sudah cukup, padahal bekalnya bekal ke pantai. Kita bawa uang yang banyak terus naik gunung, ya hipotermia lah. Akhirnya suhu tubuhnya turun drastis, hipotermi. Karena hipotermi dia nggak paham ilmunya, tidak paham keterampilan bertahan hidup di alam bebas, akhirnya hipotermianya menjalar mulai dari kelingking kaki, jari kaki, akhirnya lutut ke bawah sudah mulai kebas, tidak bisa berasa dan sebagainya. Akhirnya meninggal di gunung. Karena rutenya nggak dipahami. Dan yang ketiga, kalau jarak tempuhnya berbeda, ya maka waktu tempuhnya berbeda juga. Pengen jadi seorang yang ahli dalam menulis artikel. Kuliahnya 4 tahun, baru memulainya setelah 2 bulan sebelum lulus. Ya tentu berbeda dengan seorang penulis yang mulai dari semester 1 sudah mulai menulis artikel. Ya kan berbeda, jarak tempuhnya berbeda. Maka menjawab pentingnya student career roadmap ini, menurut saya, satu, tentukan dan pahami tujuan akhirnya. Kak Yasmin sama Kak Sofia besok setelah lulus pengen apa? Profesinya apa? Profesinya itu harus punya apa? Profesinya itu harus bisa apa? Profesinya harus punya sertifikasi apa? Bagaimana tentang salary-nya, gajinya? Bagaimana tentang kompetensinya? Maka tentukan tujuan akhirnya. Pahami, mau ke gunung, mau ke pantai, mau ke mall, mau ke taman kota, atau ke perpustakaan. Terserah, itu bebas. Maka kalau sudah tahu, persiapkan rutenya. Oh, saya berarti nanti semester ini saya bisa ini, saya harus punya ini, nanti semester ini saya harus punya ini, dan sebagainya. Saya nanti akan naik angkot, turun di terminal, dari terminal saya akan naik KRL, dari KRL nanti Gojek ke sana, dan sebagainya. Maka saya butuh yang namanya e-money, entah itu pakai Mandiri atau punyanya BCA atau BNI, BRI, berarti saya harus ngisi e-money saya. Karena nanti di KRL pakai kartu, berarti juga saya harus menyiapkan uang kecil karena nanti angkotnya itu harus bayar uang pas 4.000 gitu. Saya juga harus ngisi saldo Grab atau Gojek saya karena nanti setelah KRL saya harus naik taksi online. Nah, dipersiapkan rutenya, dipersiapkan perbekalannya, akhirnya sumber dayanya kita juga harus paham apa yang harus kita bawa. Wah, ini agak lama, ini berarti nanti bawa minum aja dari rumah biar nanti nggak ribet minumnya. Mungkin bawa 1-2 roti lah, karena mungkin perjalanan sampai tujuan 4 jam. Teman-teman, tentukan, pahami, itu penting, karena
berpengaruh terhadap apa yang akan dibawa. Bagaimana kalau tidak mempunyainya? Bagaimana kalau tidak mempunyai perencanaan? Bagaimana kalau tidak punya roadmap? Kira-kira kalau Kak Yasmin melihat tampilan ini mau kemana, Kak? Mau ke gunung. Mau ke gunung ya? Kalau Kak Sofia, bisa dengar suara saya nggak? Bisa ngelihat nggak? Kalau bawa ini mau kemana? Ke pantai. Kok tahu? Ada kerangnya ya? Ya, Yap. pertanyaan saya adalah, bagaimana kalau mereka bekalnya bawa bekal ini, yang sekarang ada di tampilan Anda semua, tapi dia pergi ke gunung. Mereka tidak membawa sleeping bag. Mereka tidak membawa alat-alat untuk pendakian. Bagaimana? Ke gunung penting nggak bawa kacamata renang? Enggak, Pak. Begitu juga ini. Yang dibawa ini, terus pergi ke pantai. Lu kan bisa Pak masak-masak pinggir pantai. Oh iya bisa, tapi gosong kalian nanti. Gosong kita. Karena kita lupa bawa tabir surya. Maka kalau kita bawa adik kecil atau mungkin kayak saya punya anak kecil, lupa bawa mainan pasir, malah lucu juga. Masa pakai rantang, pakai nesting mainannya pasir, bikin candi-candi, bikin bangunannya. Maka jangan sampai ketukar. Kalau mau ke pantai, bekal pantainya dibawa. Kalau mau ke gunung, bekal gunungnya dibawa. Maka tidak memiliki perencanaan. Resiko pertamanya adalah salah bekal. Ke pantai, bawa alat hiking. Ibaratnya itu. Misalnya kayak profesinya apa? Kak Yasmin, sekolah atau kuliahnya di mana ini? Mohon maaf. Saya di Politeknik Pembangunan Pertanian Jogja, Pak. Pembangunan Pertanian Jogja. Ngambil jurusan apa? Wih, sama-sama pertanian nih kita. Saya pertanian. Apa? Mohon maaf, Penyuluhan penyuluhan pertanian. Kalau Kak Sofia? UIN Sunan Kalijaga, Pak. Oh, ini sama-sama Jogja berdua. Baru tahu tadi, Pak. Iya, baru sama-sama Jogja ini. UIN ngambil apa, Kak Sofia? Pengembangan masyarakat, Pak. Pengembangan masyarakat. Nah, oke. Kebayang nggak sih profesinya apa? Kakak-kakak berdua, Kak Yasmin sama Kak Sofia. Setelah lulus besok jadi apa? Pengen jadi apa? Misalnya Kak Sofia. Inginnya jadi bagian dari UNICEF, Pak. Pengen jadi bagian dari UNICEF. UNICEF. Oke, keren itu. Terus, Kak Yasmin. Kalau saya, bismillah ya, insya Allah pengennya jadi penyuluh swadaya dan juga bisa jadi pengusaha. Ini, petani milenial pasti ini. Ini petani milenial ini. Ini mau nanam sayur-sayuran yang harganya luar biasa pasti. Oke, nggak apa-apa, seru. Bagus, seru sekali. Kenapa? Karena saya senang, karena kakak-kakak berdua sudah mempunyai tujuan. Misalnya kayak Kak Sofia pengen jadi volunteernya atau mungkin bahkan UNICEF staff-nya. Silakan di-list saja. Apa sih yang harus dibutuhkan? Pertanyaan saya adalah, Kak Sofia, saat ini sudah tergabung belum di UNICEF? Baru mencoba daftar di U-Report, Pak. Jadi wadah komunikasi anak muda. Kemarin baru daftar, tapi belum ada pengumuman. Ya, satu, pahami yang dituju. UNICEF itu buka volunteernya sering sekali buka volunteer. Tapi yang paling penting bukan itunya, Kak Sofia. Kalau itu administratif.
Misalnya nih, saya orang UNICEF, Kak Sofi. Terus bertanya sama Kak Sofia, oke, Anda mendaftar ke saya sebagai volunteer UNICEF. Pertanyaan, selama setahun, 2 tahun belakangan ini, apa yang Anda lakukan terhadap masyarakat? Anak-anak khususnya. Nah, itu ada yang diceritakan nggak? Itu yang paling penting, Kak Sofia. Maka mendaftar adalah proses administrasi, sedangkan kita juga harus menyiapkan perbekalannya. Kita harus menyiapkan amunisinya. Jadi kayak Kak Sofia pengen jadi seorang ya bahasanya adalah orang yang bergerak di bidang sosial. Kesebut tadi itu UNICEF. Dan UNICEF adalah lembaga yang dalam tanda kutip banyak orang yang pengen masuk itu. Tapi yang banyak masuk itu banyak yang hanya administrasi. Akhirnya mereka tidak diterima. Coba kalau misalnya kita balik. Kita siapkan apa yang kita ceritakan, kita siapkan apa yang nanti akan kita kerjakan. Jadi apa yang kita siapkan, apa yang kita ceritakan adalah apa yang sudah kita lakukan. Kemarin pandemi, saya mengumpulkan anak-anak RT untuk saya dampingi belajar karena mereka secara online tidak bisa nyambung, mereka secara online nggak bisa ngikutin penjelasan Bapak Ibu gurunya. Maka saya dan teman-teman yang saya koordinir, nah itu juga satu, saya dan teman-teman itu leadership-nya terkomunikasikan di situ. Saya dan teman-teman yang saya koordinasi berarti itu adalah tim kita, bukan kita yang ditimin orang, bukan kita anggota tim orang lain, tapi kita yang punya tim. Mengorganisir anak-anak SD di sekitar tempat kos saya, di sekitar rumah saya, maka terkomunikasikan adalah kita bermanfaat bagi lingkungan kita untuk bisa mendampingi mereka belajar karena mereka tidak bisa mengikuti pembelajaran berbasis online. Karena tetap harus didampingi dan orang tua mereka bekerja. Maka kita bisa mengkomunikasikan kepada UNICEF yang kita jelaskan bahwa kita selain leadership-nya oke, kita juga bermanfaat dari sekitar. Yang ketiga bahwa kita solve the problem. Orang tua nggak bisa mendampingi anaknya, maka kita hadir untuk mendampingi mereka. Itu. Nah, cerita-cerita seperti itu perlu Kak Sofia. Mulai dibangun sebelum daftar. Nah, kenapa kok sebelum daftar? Karena pada waktu daftar itu cerita sudah punya. Gitu. Itu menurut saya bagi Kak Sofia. Bagaimana dengan Kak Yasmin? Kak Yasmin kalau pengen jadi seorang penyuluh pertanian, maka akan menjadi seru sekali kalau Kak Yasmin itu menceritakan apa yang Kak Yasmin lakukan. Menceritakan kalau apa yang Kak Yasmin pernah melakukan dan sudah melakukan atau bahkan sampai saat ini masih melakukan. Misalnya ngomong tentang bisa loh kita itu nanam di halaman samping rumah kita dan depan rumah kita 1 meter kanan dan 1 meter depan rumah itu bisa menghasilkan kok urban farming misalnya. Kita berkomunitas urban farming Jogja, maka nanti setiap pagi itu akan ada tim dari kami yang bawa pickup, itu kita akan diambilin sayur-sayur hasil anggota komunitas sesuai standar nanti kita ambil, maka kita akan setorkan ke restoran-restoran pelanggan kita. Dan komunitas ini sudah saya gagas 3 tahun ini dan sudah menghasilkan omset per minggu sekian dan bisa memberdayakan ibu-ibu yang di rumah yang selama ini termarginalkan karena katanya tidak berkarya, akhirnya mereka bisa menanam di sebelah rumah, di depan rumah, bahkan ada yang di jemuran di lantai 2. Memang tidak banyak, 1-2 orang hanya mungkin setor sekitaran setengah kilo sayur, mungkin tomat hanya 1/4, tapi kan nggak apa-apa, karena kita berkomunitas, kita satu Jogja, sekian banyak anggotanya. Lah, cerita seperti itu akan menjadikan penyuluhan Kak Yasmin jauh lebih keren dan jauh lebih menancap. Gitu. Sampai itu, ada pertanyaan nggak? Ini ide aja sih. Oke? Saya lanjut. Kalau tidak mempunyai perencanaan, maka buang waktu dan buang energi. Pengen ke pantai, rutenya ke gunung. Maka pengen ke pantai, jalannya menuju ke gunung. Nyampe gunung baru kaget. Loh, kok saya di gunung? Padahal kan saya mau ke pantai.
Atau mungkin sebaliknya, mau ke pantai, tapi jalannya nyari jalan yang gampang, yang turun, ya akhirnya nyampe pantai. Loh, mau ke gunung membawa rutenya ke sini. Dan itu banyak yang disadari terlambat. Makanya saya nulis buku tentang penyesalan sang sarjana. Karena itu, mereka itu semua terlambat, salah bekal, mereka terlambat salah rute, mereka terlambat paham ini, dan selama ini ternyata mereka buang-buang waktu. Kak Sofia, Kak Yasmin, harapan saya adalah dengan diskusi sore ini menjadikan kakak berdua mulai introspeksi, mulai menginventarisir, salah bekal nggak saya? Salah rute nggak saya? Yang ketiga, dampak negatif dari tidak mempunyai student career roadmap atau perencanaan karir adalah galau. Galau karena salah teman, salah pilih tim, salah pilih bergaul, salah pergaulan. Akhirnya apa? Bayangin aja naik gunung bareng sama anak mami. Kita pengen jadi seorang UNICEF staff atau mungkin UNICEF volunteer gitu. Maka disiapin aja kerja-kerja yang tanpa uang. Disiapin aja kerja-kerja yang itu benar-benar sosial. Kerja-kerja yang kadang dihargai hanya sekretaris. Terima kasih ya, terima kasih sudah membantu. Gitu. Sudah mulai disiapin aja seperti itu. Maka pengen ke pantai, ya bekal pantai. Kalau pengen ke gunung, ya bekal ke gunung. Itu penting. Kenapa? Harapannya agar tidak salah bekal, tidak salah rute, dan yang ketiga tidak salah pergaulan, salah milih teman. Yang keempat, dampak negatif dari tidak mempunyai student career roadmap adalah kita akan frustasi dan kita akan galau. Kenapa? Kok nggak nyampe-nyampe ya? Perasaan saya sudah daftar kok nggak diterima ya? Perasaan saya sudah ngirim semua aplikasi kok nggak ada responnya? Kalau misalnya diibaratkan sebuah perjalanan, kok nggak nyampe-nyampe puncak sih? Kok nggak nyampe-nyampe puncak gunung sih? Lah kalian jalannya salah. Maka unfaedah kalau bahasanya anak-anak milenial sekarang, unfaedah. Hanya wasting time, hanya buang-buang waktu saja. Karena perbekalannya yang dibawa ternyata tidak dibutuhkan, yang dibutuhkan malah nggak dibawa. Oke, ada pertanyaan. Kak Sofia, Kak Yasmin, selamat datang untuk kakak berdua. Ada Kak Nina sama Kak Cantika Sari, selamat datang. Selamat gabung. Kak Sofia sama Kak Yasmin, ada pertanyaan? Silakan dituliskan di chat apabila ada pertanyaan, silakan. Saya mau bertanya, Kak. Iya, silakan. Silakan Kak Yasmin. Halo Kak Yasmin, boleh ditulis, boleh open mic, silakan. Jadi apa roadmap itu? Ya, silakan Kak Yasmin. Suaranya terputus ya? Apa saya jaringannya yang keputus atau jaringannya Kak Yasmin ya? Halo Kak Yasmin. Oke Kak Yasmin, mungkin diusahakan untuk diketik aja, mungkin jaringannya. Ini apakah suara saya terdengar, Kak? Ini asli terdengar kalau ini jelas ini. Silakan. Jadi kalau roadmap itu kan lebih baiknya kita punya roadmap itu kan kalau mahasiswa semenjak semester 1 gitu ya, Kak? Terus? Itu aja? Enggak, belum. Jadi kan setiap tingkat itu kan pasti punya tujuan gitu. Nah, untuk mencapai tujuan itu kan punya tindakan yang juga dari tindakan itu kan membentuk mental kita, sikap kita, bagaimana kita mengambil keputusan gitu. Nah, tapi bagaimana apabila itu tuh baru disadari ketika misalkan semester 4 gitu. Pasti kan banyak proses yang tertinggal gitu kan, Pak. Nah, itu gimana? Iya. Terima kasih Kak Yasmin, ini pertanyaan bagus nih. Nyusunnya kapan? Ya jawabannya nyusunnya memang sedini mungkin.
Makanya saya mengkampanyekan Student Career Roadmap ini, mahasiswa baru harus sudah punya buku ini. Gitu. Kenapa? Ya memang biar tidak ada yang tertinggal. Itu idealnya. Bayangin saja kalau Kak Yasmin atau kakak-kakak yang lain itu sudah setengah jalan baru sadar kalau ada ini, ada ilmu ini. Bagaimana? Ya jawabannya di tengah perjalanan baru sadar. Itu masih mending. Misalnya contoh nih, saya dari Semarang mau pergi ke Merapi. Saya baru sadar nggak bawa bekal dari Semarang. Ya sudah nggak apa-apa, beli di Jogja, beli di Kaliurang, atau mungkin saya beli di Boyolali, mungkin saya beli di Magelang gitu. Karena sedang di tengah jalan. Loh, tapi kan di sana berarti kan kita kan sudah punya carrier. Kenapa harus beli carrier lagi daripada mati di Merapi? Maka jawabannya adalah gimana Pak yang tertinggal? Kalau masih bisa diambil, diambil. Percepatan tentunya. Tapi kalau misalnya tidak bisa diambil, ya mau bagaimana lagi? Jadi perbekalan itu memang tertinggal dan tidak, itu kan hanya sekedar pengetahuan, Kak Yasmin. Siapa sih yang tahu kalau ke gunung itu bawa carrier? Siapa sih yang tahu kalau ke gunung itu harus bawa sleeping bag? Ya anak yang paham kalau ke gunung harus bawa. Nah kalau anaknya nggak paham, itu bisa sampai punya gunung nggak bawa apa-apa. Bawa ATM saja dipikirnya di dalam gunung itu ada mall mungkin. Di situ. Maka kayak Kak Yasmin tadi, misalnya lo sudah semester 4 bagaimana Pak? Satu, tentukan tujuannya. Tentukan tujuannya. Maka penting, saya pengen ngobrol banget sore ini, kalau perlu Kak Yasmin serang saya dengan pertanyaan, Pak saya mau jadi ini Pak, bagaimana cara lanjut? Cara yang harus saya tempuh. Saya pengen seperti ini. Apa yang pengalaman Bapak yang mungkin bisa membantu saya? Serang saya dengan pertanyaan yang dalam tanda kutip, itu penting untuk Kak Yasmin. Kenapa? Harapan saya ngabuburit berfaedah ini memang untuk menjawab kegalauan-kegalauan teman-teman. Itu. Jadi, Kak Yasmin, saya formulasikan lagi jawabannya adalah kalau terlambat ya sudah, nggak usah terlalu baper, segera lengkapi apa yang belum punya dengan cara tetapkan tujuannya. Pengen kemana, pengen jadi apa, setelah pengen jadi apa profesinya jelas, maka pelajari apa yang harus dikuasai di profesi itu, apa yang harus kita bekalkan diri kita tentang profesi itu. Yang ketiga, apa yang harus hebat untuk bisa masuk ke profesi itu. Misalnya jadi seorang penyuluh pertanian modern. Maka ilmu komunikasi, ilmu marketing, dan ilmu public speaking wajib punya, Kak Yasmin. Wajib punya. Yang kedua, secara teknis harus punya juga. Maka secara teknis saya tadi bocoran saja. Maka Kak Yasmin harus bisa punya sesuatu yang diceritakan. Punya. Boleh sesuatu yang diceritakan itu punya, sudah. Maksudnya sudah dilakukan. Atau yang kedua, punya gagasan. Kayak tadi saya ngomong, urban farming community. Yaitu memberdayakan ibu-ibu di kampung-kampung, di rumah-rumah yang mereka nganggur sejenak. Mereka mempunyai waktu kosong setelah nganterin anak sampai jemput anak itu, lumayan mereka itu nyiram-nyiramin tomat, nyiram-nyiramin lombok, nyiram-nyiramin sayuran-sayuran organik. Yang nanti setiap pagi akan kita jemput pakai pickup dan kita akses ke restoran-restoran yang mau membeli ini dengan dalam tanda kutip nilai sosial. Jadi bukan hanya nilai marketing dan nilai produk, enggak, tapi ada nilai sosialnya. Bahwa sayuran-sayuran ini dikembangkan oleh ibu-ibu rumah tangga. Sayuran ini dikembangkan oleh anak-anak yatim. Sayuran ini dikembangkan oleh janda-janda yang sudah sepuh misalnya. Nah, ada nilai sosialnya ini. Tuh, lah mungkin bisa bikin program bareng sama Kak Sofia. Kak Sofia bikin program untuk anak-anak urban farming, sedangkan Kak Yasminnya punya gagasan bagaimana ini memasarkan. Nah, itu harus seperti itu. Jadi, putuskan, pelajari bekalnya, dan segera membekalkan diri. Itu Kak Yasmin. Ada lagi pertanyaan, Kak Yasmin? Baik, Kak, terima kasih. Oke, lanjut Kak Sofia. Mau diketik atau mau open mic? Silakan. Open mic aja, Pak. Silakan langsung. Ada beberapa pertanyaan, Pak. Izin bertanya. Boleh, silakan. Yang pertama itu, jujur saya masih bingung dengan potensi diri yang saya miliki itu apa sih, Pak? Jadi, garis besar pertanyaan itu bagaimana cara kita tuh
tahu gitu potensi diri kita di sini, makanya kita bisa lebih mengasah potensi ini gitu Pak. Soalnya saya bingung potensi apa sih yang saya miliki gitu. Iya. Itu yang Oke. pertanyaan pertama. Iya. Lanjut. Terus Dijawab dulu pertanyaannya? aja Pak. Jawab dulu aja. Tip. Saya nggak perlu nyatet. Mau siap-siap nyatet saya. Bagaimana cara tahu kita unggul, kekuatan, dan hebatnya di mana? 1, refleksi diri tentunya. Ini sebenarnya saya bahas di materi yang lain. Kemarin kita 2 hari yang lalu tentang membangun nilai tambah. Itu saya bahas di situ. Jadi saya bahas di situ bagaimana membangun nilai tambah. Di situ saya sampaikan bahwa membangun nilai tambah itu yang pertama kali adalah identifikasi. Identifikasi yang pertama kita refleksi diri. Apa sih sebenarnya yang kita sukai? Apa sih yang selama ini kita itu melakukannya itu mudah? Misalnya kayak saya tidak dibayar pun suruh ngomong kayak gini sampai malam senang sekali. Dan ngomong di depan umum maupun online seperti ini, di depan laptop kayak gini, bagi saya adalah sesuatu yang mudah. Dan saya enjoy. Ini saya ngelihat jam apa. Kenapa? Karena ini ternyata sudah 4:30. Cepat sekali waktu. Saya sampai melakukannya dengan mudah. Ada 3E, Kak Sofia. 3E. Yang pertama adalah easy, mudah. Apa yang kita lakukan dengan mudah. Yang kedua adalah enjoy. Apa sih yang kita lakukan? Kita tuh sampai lupa waktu. Kita nggak dibayar aja melakukan itu senang banget. Kita kemana-mana kita melakukan itu. Bahkan kalau Brian Tracy, seorang motivator Amerika, mengatakan bahkan sampai kita tidak dibayar saja melakukan itu sampai kita mati nggak apa-apa. Bahkan kita ridho dan ikhlas melakukan itu pas kita sedang dijemput nyawanya. Nah itu enjoy. Yang ketiga, apa sih yang kita lakukan excellent, hasilnya bagus. Easy, enjoy, excellent. Maka kalau sudah 3 hal ini ketemu di satu bidang, maka dipastikan yang keempat adalah earn, menghasilkan. 1, Kak Sofia, refleksi. Yang kedua, bertanya kepada teman, sahabat, dan keluarga. Tanya kepada orang-orang di sekitar kita. Menurutmu aku itu hebat apa sih? Menurut kalian apa sih yang saya itu keren? Menurut kalian apa sih yang unggulku apa? Nggak apa-apa, kita bertanya saja. Mungkin punya pacar, kekasih, mungkin orang tua, saudara, mungkin teman-teman di kampus, di kos, mungkin itu bisa ditanya. Yang ketiga tentu dengan tes. Maka tadi saya bahas tentang Student Career Roadmap pada waktu workshop. Itu ada setengah hari sendiri sampai 1 sore, pagi sampai sore, bukan setengah hari tapi sehari. Itu full tentang audit diri kita. Tentang bagaimana kita tahu pakai tes ini munculnya apa, pakai tes kedua munculnya apa, pakai tes ketiga munculnya apa, pakai tes keempat munculnya apa. Banyak sekali. Insya Allah nanti alat-alat bantu identifikasi potensi ini akan saya bahas di alat-alat bantu identifikasi potensi. Saya lupa jamnya, tanggal apa, tapi beberapa hari yang akan datang. Judulnya Ngabuburit Berfaedah, alat bantu tes potensi, Kak Sofia. Di situ akan saya bahas tentang tes ini akan bicara tentang apa, tes ini akan bicara tentang apa. Yang keempat, sebenarnya dibalik. Bukan kita paham tentang kita unggulnya apa enggak, tapi dibalik. Kita pengen profesi apa sih, baru terus dipahamkan, direnungkan, dicari cocok enggak ya, butuh ilmu apa ya, misalnya kayak tadi Kak Yasmin, pengen jadi seorang penyuluh pertanian modern misalnya, maka harus bisa ngomong, harus bisa jualan, dan harus bisa berkomunikasi, dan harus bisa memimpin. Maka kekuatan 1, 2, 3, 4 ini bukan ada dan tidak ada, tapi kita mewajibkan diri kita harus punya karena kita pengenkan sesuatu ke depan. Refleksi, tanya sekitar, uji kepribadian atau uji potensi. Yang keempat, pahami kebutuhan akan profesi. Itu Kak Sofia, jawaban pertanyaan pertama. Diperdalam boleh, silakan pertanyaan kedua juga nggak apa-apa. Lanjut. Baik, terima kasih pencerahannya, Pak. Yang kedua itu, tadi kan saya bilang tujuan saya itu kemana. Yeah. Namun, dalam penetapan tujuan itu sendiri pun saya masih bingung antara terjun di pengembangan masyarakat itu sendiri atau lebih ke
mengelola keuangan di perusahaan, di mana prodi saya itu memiliki 4 fokus. Iya. Yang saya tuh tertariknya mengelola keuangan untuk disalurkan ke masyarakat, CSR, atau Iya. memberdayakan masyarakat, seperti yang telah saya katakan di awal. Nah, itu bagaimana sih cara kita bisa memantapkan tujuan itu sendiri? Bagaimana menetapkan atau memantapkan tujuan? Oke. Jadi gini, kalau ngomong tentang memantapkan dan tidak, ini obrolan saya dengan istri saya tadi malam. Kalau ada restoran sepi, kamu mau nggak makan di sana? Istri saya ngomong, enggak, sepi ngapain? Loh, kenapa nggak mau? Ya kan pasti makanannya nggak enak. Loh kok tahu nggak enak, wong belum makan? Ya pasti itu kan mahal. Loh kok tahu mahal, kan belum pernah beli. Ya nyatanya apa? Nah ini namanya asumsi. Kak Sofia, bagaimana? Tidak perlu berasumsi Kak Sofia. Pak, saya pengen pemberdayaan masyarakat atau hanya ngatur uangnya saja, Pak? Jawabannya lakukan dua-duanya sekarang. Kira-kira kalau saya ngatur duit, hanya administratif, saya seneng nggak sih? Yang saya atur itu adalah nanti tentang proposal, tentang kwitansi, tentang pajak, tentang si pembayaran gaji, payroll, tentang pembelian, purchasing, pengadaan barang, dan sebagainya. Oke nggak sih? Itu benar-benar pekerjaan meja gitu loh. Atau mungkin saya lebih senang hadir di masyarakat. Assalamualaikum Bapak Ibu, terima kasih sudah datang. Senang sekali kita bisa kumpul pagi ini, kita bareng-bareng bisa melakukan sesuatu untuk lingkungan kita. Mana yang disukai kalau nggak pernah dilakukan kan nggak akan pernah Kak Sofia, nggak pernah tahu. Maka kalau ditanyakan ada nggak tes seperti itu, ya saya ngomong ngapain harus dites, dilakukan saja. Apakah Kak Sofia suka tipikal orang yang suka administrasi, atau mungkin Kak Sofia suka yang langsung terjun ke masyarakat, menyentuh sosial dari sisi antropolognya. Nah itu, jadi itu dilakukan. Bagaimana memantapkan? Ya nanti pada waktu dilakukan, aduh aku nggak cocok nih. Asli nggak cocok ini. Kalau CSR itu nanti ada ngurusin, ada cashback lah, ada ngurusin tentang nanti amplop pejabat lah. Saya nggak suka ini. Ini kalau saya iakan, saya melawan hati nurani, tidak saya iakan, program saya nggak jalan. Wah, nggak suka saya. Atau mungkin sebaliknya, wah kalau saya suruh ngomong di depan umum, apalagi di ibu-ibu, aduh enggak deh. Mending saya ngadepin angka. Nah, gitu Kak Sofia. Jadi formulasinya adalah segera datangi yang sedang diragukan tadi. Incipin, cicipi profesinya, cicipi bidangnya, cicipi apa yang sedang digalaukan. Akhirnya nanti tahu, dan mantepnya itu setelah dijalani. Jangan pernah menyerahkan masa depan Kak Sofia kepada orang lain. Jangan. Jangan juga ke saya, enggak. Jangan juga ke saya, ke siapapun, enggak. Maka putuskan dengan cara dilakukan. Itu Kak Sofia. Ada lagi pertanyaan lebih lanjut atau ditanggapi silakan. Atau mungkin yang lain silakan. Kak Nina boleh kok tanya. Silakan. Kak Sofia, Kak Yasmin, Kak Nina boleh bertanya silakan. Lebih dalam. Boleh kok menanggapi yang disampaikan Kak Sofia, yang disampaikan oleh Kak Yasmin, boleh kok yang lain juga nanggapin. Atau mungkin bertanya dari pertanyaan dan jawaban saya. Silakan. Ada lagi pertanyaan? Saya tulis di chat, ada pertanyaan. Masih ada, Pak. Ya silakan, ayo aja, nggak apa-apa, nggak ada yang nanya kok. Habisin, silakan. Kan saya pernah tes MBTI ya, Pak. Nah, di sini yang saya MBTI, tanyakan tuh keluarnya ya, apa? INFJ, Pak. Apa itu? Yang lain biar ngerti. Ngomong aja. Yang saya tanyakan itu seberapa relate atau seberapa pengaruh dari MBTI itu. Kan semisal kita udah mengetahui nih ada hasil MBTI, misalnya Ya. MBTI A. Nah, Ya. ketika udah keluar MBTI A ini, apakah kita mengikuti apa yang diharuskan dari MBTI itu atau bagaimana, Pak? Seberapa related MBTI itu sendiri?
Seru, ini pertanyaan seru ini, saya bisa dipukulin para psikolog ini kalau saya jawab. Ya sudah, nggak apa-apa, bismillah, saya jawab. Saya ikut alirannya Pak Almarhum Munif Khatib. Almarhum Pak Munif Khatib, guru saya mengajarkan, beliau diajarkan oleh gurunya Thomas Armstrong, yang Thomas Armstrong merujuk ke Howard Gardner. Howard Gardner dituduh, bagi yang tidak suka nyebutnya dituduh, bagi yang penganut atau yang fans menyebutnya sebagai bapak teori kecerdasan modern. Sebelum tahun 1982, sebelum teori Howard Gardner tentang multiple intelligence dikemukakan, semua orang masih memegang, Kak Sofia dan kakak-kakak yang lain, memegang alat-alat tes itu demikian rapat. Kalau saya sudah tes, hasilnya kok saya itu tidak suka matematika, ya sudah. Dunia permatematikaan hancur, gelap. Kalau saya ternyata dicap sebagai seorang yang idiot karena tes, maka ya sudah selamanya bahwa saya nggak akan pernah bisa pinter. Itu dulu tesnya seperti itu. Saya nggak perlu nyebutkan tesnya, karena bisa kontroversi. Tapi Howard Gardner terus ngomong seperti ini, loh. Kok bisa sebuah tes membuat masa depan seseorang terputus? Kok bisa masa depan seseorang itu dibatasi akan karya manusia? Bukankah manusia itu kan karya Tuhan, karya Allah yang tidak berbatas? Kenapa kok dibatasi? Akhirnya Howard Gardner mengadakan penelitian di UGD, mengadakan penelitian di rumah sakit yang dia teliti tentang kerusakan jaringan otak. Kalau otak rusak di sebelah sini, maka apa yang dia tidak bisa? Rusak di sebelah sini, apa yang dia tidak bisa? Akhirnya muncullah teori multiple intelligence. Yang multiple intelligence itu banyak, nanti saya jelaskan di alat-alat bantu uji, tapi di sini saya jelaskan secara umum saja. Howard Gardner mengatakan selama otak di bagian tertentu itu sehat, maka potensi di situ akan tetap ada. Hanya masalahnya dilatih atau tidak. Yang kedua, kecerdasan modern adalah teori kecerdasan dinamis. Sehebat apapun kamu menyanyi, kalau bayi menyanyi, tapi kalau tidak pernah dilatih, maka tidak akan pernah bisa menyanyi. Contoh, pernah ketemu nggak dengan adik, keponakan, anak tetangga yang kecil itu pinter nyanyi, gedenya nggak bisa? Wah, kamu itu nggak bakat nyanyi, walaupun kecilmu nyanyi, pinter. Ternyata pada waktu dia kuliah ikut paduan suara, pinter lagi nyanyi. Oh ya memang namanya bakat, apalagi sudah dari kecil nyanyi. Padahal kan SD dicap nggak bisa nyanyi. Pada waktu dia ikut paduan suara, pinter nyanyi. Habis itu terus menikah, punya anak, lupa nggak nyanyi. Setelah itu, pada waktu anaknya sudah SMA, dia mau nyanyi, fales suaranya. Oh lah ya memang kamu nggak bakat. Loh, bahkan nggak bakat kok kayak omongan tetangga gitu. Gitu, Kak Sofia. Saya penganut teori kecerdasan dinamis, Howard Gardner. Maka kecerdasan itu tidak tetap. Kecerdasan itu berubah-ubah selama otak yang bertanggung jawab di kecerdasan itu tidak rusak karena fisik atau kesehatan. Tidak ada kanker, tidak ada benturan, tidak ada putus saraf, dan sebagainya. Maka selama otaknya itu oke, sehat, maka dilatihkan akan bagus, tidak dilatihkan tidak optimal. Bagaimana Pak dengan MBTI? Kalau Kak percaya atau tidak, lakukan MBTI lagi, belum tentu hasilnya sama. Habis itu bikin kopi, makan coklat, sambil dengerin musik asik, lakukan tes lagi, beda lagi. Habis itu pergi ke terminal Beringharjo, terminal Maguwo misalnya, atau mungkin pergi di pinggir jalan yang bising sekali ngerjakan MBTI di situ, pasti hasilnya beda lagi. Pada waktu sedih ngerjakan MBTI soalnya sama, hasilnya beda. Pada waktu senang ngerjakan lagi, hasilnya beda lagi. Maka kalau saya karena penganut teori kecerdasan dinamis, maka bagi saya semakin sering tes akan semakin mendekati siapa kita. Itu sebenarnya. Saya penganut itu, Kak Sofia. Tuh, ada lagi pertanyaan? Kak Yasmin, silakan. Izin ada Ya. Kak. Fenomena mahasiswa yang merasa salah jurusan gitu setelah mereka lulus itu kan banyak ya Kak.
Betul. Itu apa pendapat Kak Bayu tentang hal itu gitu. Mohon maaf sebelumnya, apakah ini juga berkaitan dengan keputusan Kakak untuk apa putra Kakak itu di homeschoolingkan seperti itu? Terima kasih. Oke. Fenomena anak salah jurusan. Satu, anak salah jurusan itu karena gini, saya ngobrol sama salah satu kepala sekolah SMP di Semarang. Kepala sekolah saya ngomong gini, Pak, Bapak itu bertanggung jawab terhadap sukses dan tidaknya anak-anak yang sekolah di sini. Loh kenapa? Loh iya Pak, anak SMP itu harus tahu dia itu keren hebat apa, dia itu maunya kemana. Kenapa? Karena lulus SMP dia harus sudah memutuskan SMK apa. Dia pinter, misalnya pinter bengkel, dia suka hal-hal yang teknis, maka harusnya kan masuk teknik mesin tuh Pak. Ngapain dia ikut SMA? SMA kan kumpulan anak-anak yang nggak ngerti masa depannya. SMA adalah kumpulan anak-anak yang dalam tanda kutip masih belum siap menghadapi kenyataan dia harus menjadi sesuatu. Ya iya juga, ya iya Pak. Anak pinter nyanyi langsung masuk ke STM nyanyi Pak. Anak suka ngomong langsung masuk ke SEMEA yang jurusan tentang komunikasi Pak. Anak suka kesehatan langsung masuk ke sekolah menengah yang kejuruan kesehatan Pak. Maka pertanyaan Kak Yasmin, kenapa kok banyak anak yang salah jurusan? Satu, ya karena sampai ngisi jurusan itu loh. SBMPTN, sampai ngisi saja, dia itu nggak tahu loh mau jadi apa. Keren kan? Keren sekali. Terus, ini kenapa? Ya karena itu tadi. Satu, karena kecerdasannya diukur hanya dengan satu tes. Saya nggak usah nyebutin, maaf, saya nggak berani nyebutin. Ini bisa kontroversi gitu. Karena ini kan saya rekam dan juga saya upload. Satu tes itu langsung dipegang selamanya, padahal tes itu kelas 1 SD, kelas 5 SD dipegang sampai kuliah gitu. Kasihan sekali. Maka kayak Kak Sofia yang sudah MBTI, lakukan MBTI lagi. Kalau perlu setahun itu 2 kali. Gitu. Setelah pas ulang tahun lakukan MBTI, habis itu 6 bulan lagi lakukan lagi. Hasilnya disamain, disebelahin gitu. Maka kenapa kok salah banyak yang salah jurusan, Kak Yasmin? Karena satu, mereka tidak tahu mereka kemana, kekuatannya apa, keunggulannya apa, mau kemana. Mereka nggak tahu, maka gambling saja. Nyocokin bareng sama pacarnya, nyocokin sama yang rame, nyocokin yang penting masuk negeri daripada nggak kuliah. Macam-macam kayak gitu. Bagaimana dengan keputusan anak saya sekolah? Nah, ini agak politis ini. Saya tahun 2014, pada waktu anak saya umur 3 tahun, saya ikut kursus, short course, tentang pendidikan anak dan konsultan sekolah. Saya tahu nih dapurnya sekolah, saya tahu nih bagaimana sekolah itu didirikan, saya tahu nih latar belakang kurikulum itu disusun, saya tahu nih bagaimana sebuah bisnis sekolah itu dijalankan. Terus saya pulang dari Jakarta ikut short course, saya ngobrol sama istri, wah ini nggak benar juga ini, kalau kita ngasih ke anak kita sesuatu yang kita saja ragu, kan kasihan. Satu itu, karena saya ikut short course. Makanya kalau ada beberapa teman yang kadang-kadang, Mas aku mau homeschooling, jangan, dah sekolahin anakmu, titik. Lu kan jenengan aja bisa, jenengan boleh, kenapa enggak? Aku ikut short course, aku pakai sekolah. Saya ada kursusnya untuk bisa mendampingi anak saya. Nah kalau kamu nggak ikut short course-nya, tahu-tahu anakmu homeschooling kan di tengah jalan, pusing kamu. Gitu, saya karena short course tahu tentang itu semua, tahu belakang layar sekolah, maka anak saya butuhkan homeschooling. Satu. Yang kedua adalah alasan kebersamaan. Saya profesinya seperti ini, sebelum pandemi saya sering sekali luar kota, bahkan luar pulau. Lah kalau misalnya saya berangkat sendiri, kasihan anak dan istri. Masa saya tahu mana-mana anak istri saya di rumah saja, kan kasihan. Lah kalau anak saya sekolah formal, lah kalau dia bolak-balik izin, kan kasihan gurunya yang nulis. Anak ini sebenarnya sekolah apa enggak, kebanyakan izinnya, kan kasihan. Gitu Kak Yasmin. Bagaimana ke depannya, sama juga jawabannya untuk Kak Sofia, lakukan tes itu seperti kayak baca zodiak itu. Pernah nggak baca zodiak itu sekali habis itu dipegang seumur hidup? Nggak pernah kan? Walaupun baca zodiak itu juga kontroversi. Kalau saya sih nggak suka baca. Kenapa? Karena zodiak itu selalu bagus. Nah kalau selalu bagus, nulis sendiri saja yang bagus, mau doa. Ngapain harus orang lain yang nuliskan untuk saya? Nanti saya kalau percaya kan berat saya nanti. Maka lakukanlah tes-tes kemampuan, lakukanlah tes-tes identifikasi tadi itu kayak kita buka primbon zodiak. Nggak usah terlalu dipercaya, tapi hanya sebagai referensi saja. Iya ya, kayak gini juga ya saya ya.
dites lagi, dites lagi, dites lagi, dan dievaluasi. Gitu. Lagi ada pertanyaan? Seru sekali nih. Kalau diskusi seru saya, seneng. Jadi kan saya ngomongnya lebih spesifik, teman-teman butuhnya apa. Oke, lanjut. Nanti silakan bertanya kemudian. Ini kita lanjut yang keempat. Apa aja sih yang di dalam Student Career Roadmap? Tadi sudah saya bahas, maka tinggal bahasnya nggak kelamaan, cepat aja. Yang ada di dalam Student Career Roadmap, yang pertama tentunya yang tadi sudah saya jelaskan tentang workshop itu, tentang bagaimana kita tahu kita siapa, bagaimana kita tahu kita unggulnya di mana, apa sih passion kita, apa sih profesi yang sedang kita tuju, match nggak bahasanya Kak Sofia itu, relate nggak sih dengan kita gitu. Ya jawabannya yang keempat, Kak. Kalau nggak relate ya di-relate-relatein aja, karena relate dan tidak itu kan relatif. Loh, tapi kan hasil tes saya kan seperti ini. Oh ya, itu kalau Anda mengakui tentang dinamis dan statis. Kalau saya dinamis, saya penganut kecerdasan dinamis. Maka bagi saya, kalau tidak cocok, ya dididik. Sesuatu misalnya ada orang yang nggak bisa ngomong. Bagi saya tidak langsung saya ngomongin, oh, dia itu nggak bakat ngomong di depan umum. Enggak, saya ngomong, dia pernah nggak sekolah public speaking? Dia pernah nggak ikut kursus public speaking? Dia latihan nggak pagi siang sore malam ngomong? Loh, tapi kan nggak bisa, Pak, kalau saya sudah munculnya introvert. Istri saya introvert kali. Istri saya dulu introvert. Sekarang, aduh ampun sudah. Kenapa? Ya itu tadi saya ajarin ngomong. Kalau nggak dia ngomong, saya paksa dia ngomong. Akhirnya ngomong juga. Pada waktu ada di acara komunitas itu saya ngajarin istri saya public speaking, keren sekali. Tidak seperti saya kalau ngajarin public speaking di workshop, enggak. Kalau saya langsung maju di depan orang banyak, langsung ngomong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian, ini istri saya mau ngomong. Mic-nya saya kasih istri saya duduk. Nangis istri saya sudah. Dan akhirnya bisa ngomong. Apakah istri saya introvert? Apakah istri saya tidak bakat ngomong di depan umum? Jawabannya, lo nggak pernah dilatih kok ngomong bakat. Saya penganut itu, kakak berdua. Maka bagian pertama dari Student Career Roadmap adalah personality mapping. Mapping, pemetaan. Kita unggul di mana, kita lemah di mana. Lemahnya bisa distrategiin enggak? Lemahnya bisa dilatihin. Loh, saya itu nggak teliti, tapi saya pengen ini. Ya nggak apa-apa, ayo kita latih. Sudah dilatih pertama, dilatih kedua, dilatih ketiga. Kok memang tidak bisa tetap, nggak bisa teliti, barulah kita ngomong. Oh ternyata memang kita nggak teliti. Ternyata kita memang secara kemampuan otak kita memang nggak bisa di matematis. Itu ada komentarnya di Howard Gardner itu berarti bagian ini pasti ada cedera. Tinggal ditelusuri saja. Secara genetik keturunan memang bagian otak itu kita ada lemah, atau mungkin kita kena kecilnya kebentur, atau mungkin pernah demam, di situ akhirnya ada salah satu saraf yang di bagian matematik itu rusak. Maka bagian pertama tentang Student Career Roadmap adalah personality mapping. Yang kedua adalah penyusunan strategi berkarir. Career Roadmap. Bagaimana merencanakan 4 tahun, bagaimana merencanakan 3 tahun, dihubungkan dengan kapan belajar skill A, kapan belajar skill B, kapan belajar skill C. Kemarin 2 hari yang lalu selalu ada pertanyaan, saya suka organisasi, tapi ada teman yang mengatakan kalau kamu suka organisasi nanti kamu capek loh, kamu nanti nggak bisa belajar loh, nanti kecapean. Nah, saya ngomong, loh, itu nggak strategi. Itu berarti orang yang diomongkan itu adalah yang semester 1 sampai semester 8 berorganisasi. Enggak, kalau saya enggak. Saya yang dulu pada waktu saya kuliah, ya saya semester 1, semester 2, dan sedikit semester 3 saya organisatoris. Saya di BEM, saya di HM, sampai saya jadi menteri termuda, saya jadi bakal calon presiden misalnya. Tapi di semester 3, saya banting setir ke laboratorium. Saya masuk ke laboratorium mengembangkan profesionalismenya. Maka senioritas saya dapat dari organisasi 2 semester lebih, tapi saya dapat profesionalisme saya lebih dari 3 tahun. 3,5 tahun saya di laboratorium. Maka saya sangat paham tentang profesi saya sangat paham tentang apa yang harus dibutuhkan di profesi saya, dan saya sangat jelas profesi saya yang saya tuju itu apa, dan saya bekali itu. Karena saya masuk ke laboratorium. Saya masuk ke profesi saya. Saya dulu fakultas peternakan, jurusannya adalah teknologi hasil ternak, pengolahan pasca panen, tapi spesifikasi saya dulu adalah mikrobiologi. Mikrobiologi di spesifik lagi bakteri.
Jadi saya spesifikasi jelas mikrobiologi. Jadi saya masuk ke laboratorium, saya 3,5 tahun belajar tentang mikrobiologi dan lain-lain sebagainya. Itu. Jadi yang kedua. Yang ketiga, bagaimana bagian yang pertama dan kedua tadi bisa dijual. Bisa dikomunikasikan kepada banyak orang dan kita akhirnya mendapatkan positifnya. Itu. Kita lanjut. Ada pertanyaan Kak Yasmin? Ini Kak Sofia keluar. Oh, masuk lagi. Sinyal. Ada pertanyaan tentang bagian tadi sudah saya bahas, lanjut saja. Bagaimana cara membangun student career roadmap? Tadi sudah saya sering bahas, kenali diri sendiri, pahami kekuatan, sadari peran kita dalam hidup. Misalnya kita anak pertama, orang tua kita tidak mempunyai saudara, orang tua kita sakit-sakitan, maka sadari peran itu. Kenapa? Karena itu juga menentukan bagaimana kita berpeta. Gitu. Oh santai Pak, saya anak tunggal, bapak saya, ibu saya sehat, dan orang tua saya kaya. Maka lulus S1 nggak perlu saya pusing nyari kerja. S2 Pak. S2 nanti bagaimana? Gampang Pak, S2 nanti S3 Pak. Masih banyak hartanya, boleh. Nah, tapi kalau sebaliknya, wah ini aja sudah empot-empotan Pak, Bapak Ibu bayar SPP. Maka kalau bisa saya sudah mulai dapat pekerjaan ini Pak. Saya nggak nunggu lulus ini dapat kerjaan, maka beda. Sadari peran dalam hidup akan mempengaruhi map-nya. Kayak saya, kenapa kok saya semester 3 banting setir masuk ke dunia profesionalisme. Jujur saya katakan, semester itu saya kehilangan ibu saya. Saya kehilangan ibu saya, ekonomi keluarga saya tidak baik-baik saja. Sebagai seorang mahasiswa yang sedang senang-senangnya kuliah, saya harus menerima kenyataan, saya harus berhemat, saya harus bisa mencari uang untuk meneruskan kuliah saya. Maka saya semester 3 masuk ke laboratorium, bisa kerja, bisa ngasah profesi, tapi juga bisa menghasilkan. Maka sebenarnya milestone-nya itu. Tapi ternyata itu benar, alhamdulillah. Bukan ibu saya yang meninggal yang benar, enggak. Tapi maksud saya semester 3 itu mencukupkan organisasi dan masuk ke profesi. Itu benar gitu. Maka ini yang saya omongkan di manapun. Organisasi udahlah cukup lah, mentok sampai semester 4 lah. Habis jadi junior 1 tahun, jadi senior 1 tahun, habis itu sudahlah kursinya kasihkan ke adik kelas. Jangan sudah tua, semesternya nggak lulus-lulus, masih ada di pusat kegiatan mahasiswa, PKM, seakan-akan harus semua hormat. Aduh, udahlah, nggak kayak gitu lagi lah. Nggak ada yang namanya gondrong, panjang, gitu kan, tua, nggak lulus-lulus, yang penting kan bisa organisasi. Nggak, sekarang nggak kayak gitu, Bos. Makanya saya nggak sepakat dengan teman-teman yang suka organisasi, yang demo di sana-sini, padahal mereka masih semester 10. Saya nggak setuju, kecuali mereka bayar SPP sendiri. Saya sering kali di kampus ngomong, percuma kalian demo, ngomong tentang pemborosan negara, tentang APBN dan sebagainya. Lalu kalian aja merusak ekonomi keluarga kok, sekolah nggak lulus-lulus. SPP minta orang tua. Maka harusnya kalian demo di belakang Anda itu barisan orang tua. Yakin Anda pulang, nggak berani. Ngomong tentang negara, belani rakyat kecil lah, Bapak Ibu, Anda siksa bayar SPP tiap semester. Nah itu kadang-kadang saya sampai ngomongnya sebegitu pedes di kampus. Yang keempat, apa sih yang penting dalam hidup kita? Misalnya kayak saya. Kenapa kok anak istri saya ajak kemana-mana pada waktu saya bekerja keluar kota, keluar pulau? Ya jawabannya karena currency kami, mata uang kami adalah bersama. Maka ya nggak apa-apa, misalnya kayak pernah kerja di Bali di awal bulan itu, ya amplopnya kita habiskan di Bali 1 bulan. Keliling ke Bali sampai bosen di Bali itu, ya seru saja. Bosen bagi kami orang tuanya, lah. Bagi anak saya itu kayak pagi ke Kute, nanti agak sore ke Kute, besok ke Kute lagi. Ke Kute itu pagi sore berhari-hari, anak saya nggak bosan. Ya seru saja. Maka apa yang penting dalam hidup kita, misalnya penting bermanfaat bagi orang banyak, misalnya kayak Kak Sofia. Ya mungkin jiwa sosial itu senang, adalah passion, bermanfaat bagi masyarakat. Atau mungkin, wah Mbak, saya harus segera nyari uang ini Pak, karena Bapak Ibu saya harus segera melanjutkan hidup, adik-adik saya masih beberapa, saya harus bisa membantu mereka. Itu maka beda lagi. Seperti itu. Bagaimana? Tentukan, pahami masa depan karir yang dituju. Yang kedua, lakukan pembekalan. Yang ketiga, update informasi terbaru. Jangan sampai yang sedang kita tuju itu nggak ada. Misalnya bercita-cita profesi jadi seorang ahli coding gitu. Yang sekarang sedang ramai itu kan coding-coding. Ternyata sekarang ChatGPT, artificial intelligence itu bisa menggantikan ahli-ahli coding itu.
Maka sekarang para developer itu, para yang buat aplikasi-aplikasi itu sekarang sedang bikin sesuatu gerakan baru. Bagaimana ChatGPT yang menggantikan dirinya dimanfaatkan semaksimal mungkin membantu pekerjaannya. Jadi bukan melibas pekerjaan para developer, tapi app developer, tapi membantu mereka. Yang keempat, lakukan pencatatan yang komprehensif dan kece. Misalnya kayak tadi Kak Sofia misalnya pengen kerja di UNICEF, maka catatan kegiatan yang berjiwa sosial, terlebih untuk anak-anak, itu adalah catatan yang sangat penting membuat nilai tambah Kak Sofia menuju ke UNICEF. Yang kelima, bagaimana membangun networking. Ya, UNICEF nggak perlu masuk staff dulu, masih masuk di volunteeran aja dulu. Di volunteernya masih belum bisa, ya nggak apa-apa, yang penting datang di eventnya. Datang di eventnya nggak apa-apa, kalau masih belum bisa, yang penting ikut mailing listnya, ikut grupnya, jadi donaturnya. Minimal pakai gelang UNICEF, pakai gantungan kokat itu apa namanya, layak. Gitu. Punya tas UNICEF, itu satu demi satu tahap menuju ke apa yang pengen kita tuju akhir. Personality marketing, lakukan internship, magang, perlu magang, tadi kayak misalnya Kak Sofia pengen maju ke UNICEF, magang aja jadi volunteernya. Masuk ke websitenya dia, menuju ke kontak us, langsung ngomong, saya Sofia dari Jogja, pengen jadi volunteer UNICEF di Jogja. Ada nggak yang bisa saya lakukan di Jogja, terkhusus bisa saya lakukan sekarang, karena saya kuliah. Yang kedua, bangun resume. CV dan portofolio. Ini harus dibangun, teman-teman, harus ditulis. Kalau teman-teman bikin CV, sekarang bikin CV, pasti akhirnya tahu berapa lembar sih CV saya, menjual nggak sih, apa saja yang saya tulis. Banyak orang yang bingung tentang format, Pak, bagaimana format CV yang bagus? Nah, kalau formatnya memang bagus, memang ada yang ditulis. Kan cuma kupu-kupu, kuliah pulang, yang ditulis apa? Mau tulis bahasa Inggris, komputer, sama pramuka, gitu. Ya hanya itu saja. Ikut OSIS, ikut BEM, ikut HM, ikut organisasi mahasiswa, sudah lembar kedua. Yang ketiga, kalau misalnya memang pengen punya usaha, kayak Yasmin tadi, mulai rintis, Kak. Mulai sekarang, mulai dirintis. Kalau misalnya memang pengen jadi seorang penyuluh pertanian modern, milenial, ya mulai sekarang dirintis. Apa sih yang pengen saya jadi ahli di situ? Apa sih yang pengen saya orang mengetahui bahwa saya itu ahli pertanian yang mana? Misalnya, saya sebut tadi urban farming misalnya. 1 meter depan rumah, 1 meter di samping rumah, 1 meter di bawah jemuran, lantai 2, itu bisa menghasilkan ibu-ibu rumah tangga, para anak-anak sekolah, dan juga para janda-janda senior yang bisa membuat mereka mandiri. Yang keempat, belajar pada yang pro, belajar dengan maestro. Kalau Kak Sofia pengen masuk ke UNICEF, maka cari aja siapa yang sudah pernah jadi volunteernya UNICEF, tanya bagaimana caranya, bagaimana cara gabung. Kalau Kak Yasmin mungkin pengen jadi seorang penyuluh pertanian modern, dekatin orang-orang yang sudah sukses. Banyak sekarang itu di YouTube itu banyak sekali anak-anak muda yang dia jadi penggagas pertanian milenial. Pertanian tapi yang digagas oleh anak muda, keren sekali. Tinggal datang aja ke sana terus ngomong, belajar dong, saya diajarin. Maka belajar sama yang sudah terbaik. Kapan dibangun? Ya sekarang. Sudah semester 4, sekarang. Sudah semester 1, sekarang. Tapi Pak, saya semester 8, ya tetap dibangun sekarang. Lalu kan bukan student career roadmap ya. Kalau sudah mau lulus, studentnya dihilangin. Semester 4 masih pakai student. Semester 1 keren dan ideal. Bagaimana kalau newbie? Ya jawabannya sama, saya ulangin lagi. Nggak akan pernah bisa teman-teman akan menyusun rencana perjalanan kalau tujuan akhirnya nggak ada. Gitu. Ada pertanyaan? Kakak bertiga, Kak Cantika Sari, Kak Sofia, sama Kak Yasmin. Silakan, ada pertanyaan? Belum, Kak. Iya, silakan. Nggak ada? Izin bertanya, Pak. Silakan. Dari tadi Masya Allah banget, ini daging semua ya materinya ya, Kak. Yang ingin saya daging semua. Ya, lanjut. Tadi kan udah tahu hal-hal yang terkait roadmap-nya. Nah, ini gimana sih cara kita bisa membuat roadmap itu sendiri? Bagaimana kita bisa membuat roadmap sendiri? Ya, sederhana, hanya 1 lembar kertas, di atas ditulisin
bagaimana cara saya menjadi seorang UNICEF staff. Atau mungkin spesifik, international staff di UNICEF. Buat satu kertas, ditulis habis ini setelah laptopnya atau HP-nya dimatikan, tulis pakai kertas biasa, atasnya bagaimana cara saya jadi seorang penyuluh pertanian modern, milenial. Bagaimana saya bisa jadi seorang pengusaha urban farming. Bagaimana saya bisa jadi apa? Ditulis saja di situ. Habis itu di bawah tanyakan, apa yang harus saya bisa untuk profesi ini. Yang ketiga, kapan saya belajar? Pertanyaan kedua. Kepada siapa saya harus belajar? Pertanyaan kedua. Jadi pertanyaan pertama tadi itu bagaimana cara? Pertanyaan kedua itu apa yang harus saya bisa dan bekalkan? Yang ketiga, mana saya belajar? Yang kelima, masa cuma satu lembar, gak butuh satu buku toh untuk mendokumentasikan ini semua. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Silakan lanjut pertanyaannya. Halo, kakak, ada pertanyaan lanjut? Silahkan. Ini salah satu bukti kalau saya suruh ngomong itu nggak ngerti jam. Ini ternyata kita sudah lewat 7 menit. Kalau saya sih nggak apa-apa. Bagaimana dengan kakak-kakak semua? Ya saya mohon maaf saya terlalu molor ya, jadi molor 7 menit. Ada lagi pertanyaan silakan. Semoga bermanfaat. Silakan. Ada pertanyaan? Boleh. Kenapa sih kok ngabuburit berfaedah ini saya lakukan? Kenapa sih ngabuburit berfaedah ini saya gagas, saya gelar gitu. Kalau kakak-kakak sekalian ngikutin detail apa sih roadmap student career roadmap ini kan sebenarnya kan kumpulan dari materi ngabuburit berfaedah mulai dari hari kedua sampai H-4 Idul Fitri besok. Jadi sebenarnya selama setiap sore ini, selama Ramadan, student career roadmap itu saya pecah-pecah. Misalnya bagaimana membuat nilai tambah, saya buatkan satu sore sendiri. Bagaimana cara menguji kekuatan, potensi, dan diri kita, tentang diri kita. Maka ada yang namanya alat bantu tes potensi. Bagaimana tentang skill abad 21, ada satu hari sendiri tentang membahas tentang abad 21 skill set. Terus misalnya bahas bagaimana tentang bikin portofolio, saya bahas satu sore sendiri. Jadi teman-teman sekalian, kalau nanti silakan teman-teman bisa ngikutin di YouTube yang sudah saya upload beberapa materinya, atau mungkin silakan nanti di grup saja. Di grup itu juga ada risalah chatnya. Sebenarnya student career roadmap itu saya bahas setiap sore, tapi saya cicil. Bagaimana mencari keunggulan kita, bagaimana menyusun portofolio, bagaimana membangun nilai tambah, bagaimana public speaking, bagaimana cara berpikir, bagaimana selalu saya awali dengan cara bagaimana. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Ih, seru sekali sampai molor-molor ini. Saya ketik lagi di chat, ada, oh, iya terima kasih Kak Sofia. Silakan Kak Sofia kalau mau bertanya, sepertinya kan punya nomor HP saya, karena tadi siang kan saya blasting, saya kirimin. Tidak pun itu kan saya di grup WA kan ada juga nomor HP saya di situ. Silakan WA pribadi juga nggak apa-apa kok kalau ada yang ditanyakan. Jadi teman-teman sekalian, teman-teman boleh kok setiap sore gabung silakan. Karena linknya akan pagi atau siang akan kami share di grup. Silakan itu link itu dipakai, free nggak apa-apa. Atau mungkin ngajak teman, silakan teman-teman kampus atau teman-teman kos diajak atau mungkin siapa, silakan link itu dibagikan, free, saya nggak masalah. Saya juga nggak akan bertanya daftarnya lewat mana, saya tidak bertanya itu. Terserah, siang datang bertanya ya saya jawab. Karena memang benar-benar niatan saya adalah saya pengen apa yang saya ketahui ini bermanfaat. Saya kadang-kadang ngobrol sama istri, kenapa kok saya tuh cerewet, kenapa saya selalu ngomel-ngomel gitu. Gini kakak-kakak sekalian, satu mindset yang saya pegang teguh bahwa Allah ngasih saya ilmu banyak sekali. Allah ngasih saya ilmu itu banyak sekali, mungkin jauh lebih banyak daripada kebanyakan orang.
Dan itu kewajiban saya untuk membagikan kepada orang-orang di sekitar saya. Kenapa? Yang saya takutkan cuma satu, kakak-kakak sekalian. Karena saya dikasih Allah, tidak dibagikan dan tidak dimanfaatkan untuk orang banyak, besok pagi ilmu itu hilang. Kan kasihan sekali saya. Besok pagi itu cuma celingak-celinguk, belongap-belongop, karena ilmunya diambil. Kan eman-eman. Di situ saya selalu ngomong sama istri, nggak bisa ini ilmu ini harus diajarkan nih, nggak bisa ini karena Allah ngasih ilmu ini maka saya harus manfaatkan untuk orang lain. Kalau itu bisa hilang. Nah kalau ilmu saya dicabut semua, lah kan saya jadi orang bodoh nanti. Maka itu yang selalu saya pegang. Maka teman-teman ngabuburit berfaedah setiap sore silahkan ikut. Silahkan ikut. Teman-teman punya HP saya, silahkan disimpan. Kalau teman-teman nyimpan HP saya, setiap sore kok nggak tahu linknya hari itu, silahkan tanya. WA, Pak, sore ini nggak ada ngabuburit ya Pak? Silahkan. Bagaimana dengan sertifikat-sertifikat untuk menuhin berkas lamaran pekerjaan? Nah, beda cerita. Kalau mau sertifikat, silahkan teman-teman mau lewat Sejuta Cita, itu nanti ada di situ registrasi sertifikat. Nah, jadi maka saya kasih pilihan mau yang bersertifikat atau mau yang daging saja kayak Kak Sofia ngomong. Katanya daging semua gitu. Mau bikin rawon berarti gitu. Gitu ya teman-teman, terima kasih. Senang sekali saya pada datang. Semoga bermanfaat. Kok mau ditutup? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak sebelumnya? Sudah ya? Kita ketemu lagi besok. Silahkan tanyakan materi hari ini nggak apa-apa. Saya bebas-bebas saja, sepanjang saya tahu saya jawab. Gitu ya teman-teman, terima kasih, senang sekali saya pada datang, semoga bermanfaat, sukses selalu dengan pertanian urbannya atau penyuluh pertanian modernnya untuk Kak Yasmin dan usaha-usahanya. Kak Sofia, keren, internasional staff UNICEF, kenapa tidak? Kak Cantika Sari, apapun panjenengan punya cita-cita, semoga Allah ngasih mudah. Gitu ya. Terima kasih teman-teman, sukses selalu, sehat selalu, selamat menunggu buka puasa. Kalau Jogja sama Semarang hampir sama lah, mungkin sekitaran beberapa menit lagi akan berbuka. Terima kasih teman-teman, saya mohon izin untuk mengakhiri diskusi. Terima kasih, saya mohon maaf kalau ada salah, izin pamit, terima kasih, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Bayu. Terima kasih banyak Mas Bayu. Sama-sama, sukses ya.